Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aznika Dwi Anggraini, jurusan Budidaya Perairan, Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan, Universitas Maritim Raja Ali Haji. Di sini saya akan menjelaskan tugas sistem teknologi aquaculture, yaitu tentang rakit dan tonggak. Sumber jurnal judul Pembinaan Usaha Budidaya Kerang Hijau dan Ikan di Pulau Pasaran, Lampung. Ini adalah screenshot jurnalnya. Rakit. Budidaya kerang hijau dapat dilakukan dengan menggunakan 4 metode, yaitu metode pancap, post method atau rakit tancap atau rak, dan tali rentang. Pemilihan metode ini berdasarkan pada daya dukung lingkungan perairan yang dimiliki samping ketersediaan bahan dan modal. Proses budidaya meliputi penentuan lokasi, pembuatan rakit, pembesaran, dan pemanenan. Lokasi yang digunakan dalam pembuatan rakit dipilih berjarak 200 sampai 1000 meter dari pulau, muka lalu lintas kapal atau perahu, dan terhindar dari pencemaran. Lokasi dapat ditentukan dari berbagai aspek seperti aspek ekonomi, sosial, biologi, serta aspek teknik budidaya. Ketiganya harus saling mendukung guna keberhasilan budidaya. Aspek ekonomi sosial meliputi keamanan lokasi, kemudahan akses, adanya pasar, hingga ketersediaan tenaga kerja. Aspek teknis budidaya mencakup keberadaan bibit kerang hijau, metode budidaya, penanganan dan penyakit, pemanenan hingga transportasi ke konsumen. Aspek biologi perairan atau lebih dikenal sebagai daya dukung lingkungan perairan meliputi kedalaman arus, kandungan oksigen terlarut atau DO, salinitas, suhu substrat dasar perairan, dan lainnya. Rakit dibuat menggunakan drum sebagai pelampung, bambu sebagai rakit untuk penempatan drum, tali tambang sebagai media menempel kerang hijau, atau dengan cara modifikasi kerambah jaring apung yang tidak terpakai dengan cara diberikan kolektor bibit kerang hijau. Selanjutnya, proses pembesaran dilakukan selama 6-8 bulan. Proses budidaya sangat sederhana dengan cara hanya menjaga agar bibit kerang yang menempel tetap bersih dan tidak terkotori sampah atau saling berkait karena arus. Setelah sesuai ukuran konsumsi, kerang hijau cangkang 6-8 cm kemudian dipanen. Namun menurut subur, terkadang pada usia 4 bulan sudah ada sebagian kerang hijau yang dipanen secara parsial. Proses pemanenan dilakukan dengan cara memotong tali tempat menempel kerang hijau, kemudian dibersihkan dan dicuci dengan air untuk menghasilkan kotoran dan lumpur. Proses budidaya secara bersamaan dapat dilakukan dengan sistem polikultur. Sistem polikultur ialah suatu cara memelihara dua spesies atau lebih organisme pada tempat yang sama dengan tujuan efisien penggunaan lahan. Produksi dengan sistem monokultur hanya dapat memanen satu produk dalam satu periode. Namun dengan polikultur, hasil panen akan bertambah dengan luasan lahan yang sama sehingga membantu peningkatan penghasilan. Nah, ini contoh foto foto rakit yang digunakan untuk budidaya kerang hijau. Nah, ini pemberat, ini tali tambang, ini tali untuk melekat kerang hijau. Ini contohnya. Yang kedua adalah tonggak. Sumber jurnal budidaya kerang hijau, wilayah Gedung Meneng, Bandar Lampung, Program Studi Budidaya Perikanan Politeknik Negeri Lampung.
Tonggak. Tonggak adalah konstruksi yang terbuat dari kombinasi bambu dan beberapa jenis tali. Metode ini menggunakan tonggak kayu atau bambu yang ditancapkan ke dasar perairan. Bambu atau kayu digunakan sering cepat rusak karena membusuk ataupun dilubangin oleh hewan penggerek. Jadi, setiap metode tancap dapat menghasilkan 10 kg per meter. Satu kolektor tancap dapat menghasilkan lebih kurang 30 kg kerang per tahun. Terima kasih.